أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Al-Quran, Surat Ali Imran. Ayat 42, tafsirnya. Dan ingatlah ketika berkata malaikat, yakni Jibril, Hai Maryam, sesungguhnya Allah telah memilih dan menyucikanmu dari sentuhan lelaki, dan mengutamakanmu atas wanita-wanita di seluruh dunia. Ayat 43, tafsirnya. Hai Maryam, taatlah kepada Tuhanmu, artinya tunduklah, sujudlah dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk, artinya solatlah bersama orang-orang yang solat. Ayat 44, tafsirnya. Demikian itu, yakni apa yang telah disebutkan mengenai Zakaria dan Maryam, adalah sebagian dari berita-berita goib, berita-berita yang kamu tidak ketahui, yang kami wahyukan kepadamu, hai Muhammad, padahal kamu tidak hadir bersama mereka ketika mereka lemparkan anak-anak panah mereka ke dalam air untuk mengundi, siapakah di antara mereka yang akan mengasuh atau mendidik Maryam. Dan kamu juga tidak hadir bersama mereka ketika mereka bersengketa tentang pengasuhannya, sehingga bagaimana kamu akan dapat mengetahui dan menceritakan kisahnya, padahal kamu mengetahuinya hanyalah dengan perantaraan wahyu. Ayat 45, tafsirnya. Ingatlah, ketika berkata malaikat, yakni Jibril, Hai Maryam, sesungguhnya Allah menyampaikan berita gembira kepadamu dengan satu kalimat darinya, maksudnya dengan kelahiran seorang putra yang diciptakan dengan satu kalimat, nama Al-Masih Isa putra Maryam, disebut namanya dengan menisbatkannya kepada dirinya, untuk memperingatkan bahwa ia melahirkan tanpa bapak, padahal kebiasaannya ialah menisbatkan anak-anak kepada bapak mereka, seorang yang terkemuka, atau berpengaruh di dunia dengan kenabian, di akhirat dengan pemberian syafaat dan derajat yang tinggi, dan termasuk salah seorang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat 46, tafsirnya. Dia berbicara dengan manusia sewaktu dalam buayan, sewaktu masih kecil dan belum lagi tiba saatnya untuk berkata-kata, dan ketika sudah dewasa dia termasuk salah seorang yang soleh. Ayat 47, tafsirnya. Kata Maryam, Wahai Tuhanku, bagaimana mungkin aku mempunyai anak, padahal aku belum pernah disentuh oleh seorang laki-laki, misalnya dengan perkawinan dan sebagainya. Firman-Nya, soalnya seperti itulah, yaitu menciptakan anakmu tanpa bapak. Allah menciptakan apa yang dikehendakinya. Apabila dia menghendaki menetapkan sesuatu, seperti hendak menciptakannya, maka cukuplah baginya mengatakan padanya, jadilah, maka jadilah dia, artinya terciptalah ia. Ayat 48, tafsirnya. Dia akan mengajarkan kepadanya, ada yang membaca dengan huruf Nun, dan ada pula dengan huruf Yak, Alkitab, menulis, hikmah, Taurat dan Injil. Ayat 49, tafsirnya. Dan kami jadikan pula sebagai seorang rasul kepada Bani Israel, di waktu masih kecil atau sesudah balik. Jibril pun meniup saku baju Maryam, sehingga ia pun hamil. Bagaimana keadaan selanjutnya akan diceritakan nanti dalam surat Maryam. Adapun Isa, tatkala ia dibangkitkan Allah sebagai Rasul kepada Bani Israel, katanya kepada mereka, sesungguhnya aku ini utusan Allah kepada kamu, dan sesungguhnya aku datang kepada kamu dengan membawa suatu tanda, bukti atas kebenaranku, dari Tuhan kamu, yaitu bahwa aku dapat menciptakan, membuat bentuk bagi kamu dari tanah, seperti burung. Huruf Kaf, menjadi isim maf'ul, kemudian aku meniupnya, domir-nya, kembali kepada kaf, atau bentuk burung tadi, hingga ia pun menjadi seekor burung. Menurut suatu kiroat, lafaz toiron, dengan izin Allah, dengan irodatnya, maka diciptakannya bagi mereka kelelawar, karena itulah yang paling sempurna kejadiannya di antara bangsa burung. Burung itu terbang, sementara mereka memperhatikannya, setelah luput dari penglihatan mereka, kelelawar itu jatuh dan mati untuk membedakan antara perbuatan makhluk dengan hasil ciptaan Tuhan yang Maha Pencipta, dan agar diketahui bahwa kesempurnaan itu hanya ada pada ciptaan Allah. Dan aku akan menyembuhkan orang yang buta, maksudnya yang buta semenjak ia dilahirkan, dan orang yang berpenyakit baros. Disebutkan kedua penyakit ini secara khusus, karena lukanya tidak dapat disembuhkan, sedangkan Nabi Isa, dibangkitkan di masa majunya ilmu kedokteran, maka dalam satu hari, beliau berhasil menyembuhkan 50.000 penderita melalui doa, dengan syarat mereka beriman. Bahkan aku hidupkan orang yang mati dengan izin Allah, dengan kehendak Allah, diulang-ulangnya untuk melenyapkan dugaan bahwa ia mempunyai sifat ketuhanan. Maka dihidupkan Nyala Azir, seorang sahabatnya, anak seorang wanita tua, kemudian seorang gadis kecil berumur 10 tahun. Mereka itu terus hidup, bahkan sampai mempunyai keturunan. Kemudian dihidupkannya pula Sam bin Nuh, lalu meninggal pada waktu itu juga, dan akan aku beritakan kepada kamu apa yang kamu makan, dan apa yang kamu simpan di rumah-rumah kamu, padahal aku tak pernah melihatnya. Maka disampaikannya kepada masing-masing orang apa yang telah dimakan, dan apa yang akan dimakannya nanti. Sesungguhnya pada yang demikian itu, yakni pada peristiwa-peristiwa yang disebutkan tadi, menjadi tanda bagi kamu, jika kamu betul-betul beriman. Ayat 50, tafsirnya. Dan kedatanganku kepada kamu, membenarkan apa yang berada di hadapanku, yang datang sebelum aku, berupa Taurat dan untuk menghalalkan bagimu sebagian yang diharamkan atasmu, misalnya aku halalkan bangsa ikan dan burung yang tidak bertulang. Ada pula yang mengatakan dihalalkan semuanya, hingga, sebagian berarti semua, dan aku datang kepada kamu dengan membawa tanda dari Tuhanmu, diulang-ulangnya untuk menguatkan dan membina kepercayaan di atasnya. Maka bertobatlah kepada Allah dan taatlah kepadaku,
yakni mengenai apa-apa yang aku perintahkan kepadamu, yaitu bertauhid kepada Allah serta taat akan semua perintahnya. Ayat 51, tafsirnya. Sesungguhnya Allah, Tuhanku dan Tuhan kamu, maka sembahlah Dia. Ini, yakni yang aku perintahkan kepadamu, adalah jalan yang lurus, tetapi mereka mendustakan dan tidak mau beriman kepadanya. Sadaqallahul azim.